Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada hari ini kita dilimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Kemudian kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri masjid yang mulia ini untuk nantinya kita akan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersyukur Allah menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan ringannya lidah kita, kuatnya hati kita untuk senantiasa berselawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dan kita bermohon pada Allah semoga di akhirat nanti kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian jamaah sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dengan ayat yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ayat ini ayat pendek tetapi mempunyai makna yang sangat dalam arti ketika kita menggenggamkan tangan lalu meletakkan hati kita ke dalam agama ini, yaitu agama Islam ini, Allah menjelaskan tentang orang-orang terdahulu yaitu ahlul kitab. Ketika Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin, ketika kalimat itu dijelaskan, Allah itu tidaklah menyuruh ahlul kitab baik di dalam kitab Taurat dan Injil kecuali untuk menyembahnya, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kalimat itu dikatakan wa ma umiru ay wa ma amara haula'il yahud, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasara itu baik di dalam Taurat maupun Injil illa liya'buduh, kecuali beribadah kepadanya. Lalu kalimat ini dilanjutkan dengan apa yang dikatakan liya'budullaha mukhlishin. Kalimat mukhlishin ini itu harus ada hadir dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena dalam solat pun, yang itu ibadah mahdhah pun, akhir daripada niat kita katakan lillahi ta'ala. Kalimat ini adalah pegangan yang harus kita pegang dalam arti mukhlishin. Jadi jika ini tidak ada, maka buyarlah apa yang kita kerjakan. Walaupun fenomenanya iblis tetap mengganggu dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kalimat mukhlishina lahuddin dalam arti di makna daripada ayat ini ada 3. Yang pertama adalah apa yang disuruh oleh Allah, Allah tidak pernah menyuruh sesuatu kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam arti yuridullah liyubayyina lakum ay an yubayyina wa yuriduna liyudhunurullah wa amara linuslima lirabbil alamin. Sesungguhnya Allah, orang-orang di luar Islam itu akan menyuruh kita untuk menyesatkan kita. Nah, di samping ada di dalam yang merusak kita di dalam batin iblis, ada di luar kita musuh-musuh Islam untuk meletakkan diri kita itu tidak pada kalimat mukhlishina lahuddin itu. Maka kalimat ini Allah menginginkan kita untuk memadamkan api godaan itu. Wah, bagaimana caranya? Dengan niat. Jadi tak ada cara yang lain, niat. Ketika niat itu mulai melenceng, maka ada artinya memperbaharui niat kembali. Contoh yang paling mudah,
ketika kadi di rumah berniat yang ikhlas, lalu ingin pergi berjamaah, di jalan ada gangguan, rasa-rasanya ada pekerjaan yang ini, tapi kembali kita luruskan, aku akan berangkat ke masjid, balik ke masjid untuk melakukan sholat jamaah zuhur. Nah, yang kedua dalam kalimat ini, liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata-kata hanif ini adalah kata-kata yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Sebagian mufassir mengatakan, siapa orang yang hanif ini? Man ikhtatana wa hajja. Nabi Ibrahim itu kan orang yang pertama yang dicontohkan oleh Allah khitan. Lalu orang yang pertama yang dicontohkan oleh Allah melaksanakan haji. Maka yang disebut dengan Hanifah, Hunafa itu adalah orang-orang yang berkhitan, berarti kan dia bersuci. Lalu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah berupa haji. Nabi Ibrahim adalah sosok nabi yang pertama diperintahkan berkhitan dan berhaji. Nah, itu dalam arti yang sebuah arti. Lalu diartikan Hanif ini adalah juga diartikan oleh ahli tafsir mala yamilu. Setiap perbuatan yang dilakukan itu harus cenderung, condong ke arah agama, condong ke arah apa yang kita pegang dari agama, yang kita bersyahadah kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu dalam kalimat ini Allah juga menjelaskan wa yuqimunas shalah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kalimat yang ketiga dalam arti ini adalah keikhlasan dan kecenderungan untuk agama itu, barulah dalam hal ini tata cara mendirikan salat dan membayar zakat, maka Allah mengatakan zalikad dinul qayyim. Jadi nilai keikhlasan yang pertama dalam niat itu adalah sesuatu yang utama dalam kita mengerjakan sesuatu. Walaupun di tengah jalan itu ada gangguan-gangguan yang disebabkan dari luar ataupun disebabkan dari dalam diri kita sendiri berupa apa yang dibisikkan oleh syaitan. Maka dalam kalimat hunafa ma'ilina iladdin, setiap segala sesuatu pekerjaan yang tidak didasarkan dengan apa yang dibolehkan oleh agama dan niat yang ikhlas kepada Allah, maka pekerjaan itu akan buyar. Ada sebuah kisah yang dijelaskan salah seorang ulama yang mukhlis. Pada suatu hari ulama besar yang bernama Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah ini adalah cucu daripada Umar bin Khattab. Lalu ia pergi berangkat haji. Jadi ketika Salim bin Abdullah ini melakukan tawaf, selesai melakukan tawaf, bertemulah berpapasan dengan khalifah Amirul Mukminin saat itu, yaitu Hisam bin Abdul Malik. Hisam bin Abdul Malik ini salah satu daripada khalifah dari Bani Umayyah. Maka setelah tawaf, karena tawaf ini adalah tawaf sunnah saja, bukan tawaf bagian daripada tawaf umrah, maka masih melekatlah di badan Amirul Mukminin ini kegagahan dunianya. Karena kalau kita tawaf untuk haji atau tawaf untuk umrah, kita kan pakai ihram, maka melempellah di badannya sesuatu. Maka ketika itu Hisham bin Abdul Malik mengatakan kepada Salim bin Abdullah, ya Salim, kalimatnya ya Salim, mintalah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki. Ya. Lalu dikatakan, niscaya aku akan mengabulkan apa yang engkau minta. Lalu Salim, karena ulama yang mukhlis ini yang dia mengatakan, aku malu meminta sesuatu di dalam rumah Allah kepada selain Allah. Jawaban yang cerdas, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku malu meminta sesuatu di rumah Allah kepada selain Allah. Lalu berlalulah perkara ini, namun Hisham tidak tinggal diam. Dia selalu mengikuti ulama yang besar ini, ingin mengujinya. Ketika sampai di luar, ternyata Hisam masih menegur Salim sebagai ulama ini. Hisam sebagai Amirul Mukminin mengatakan, ya Salim, sekarang kita sudah berada di luar areal rumah Allah atau masjid.
Maka dia katakan, mintalah kepadaku apa yang ingin engkau minta, maka aku akan ingin mengabulkan itu. Lalu Salim mengatakan kepada ya Amirul Mukminin, apa yang engkau inginkan? Apakah aku ingin meminta sesuatu yang dunia atau sesuatu yang akhirat? Lalu Amirul Mukminin Hisam mengatakan, wahai Salim, wahai Salim, sesungguhnya aku tak memiliki akhirat jika engkau meminta akhirat, tapi aku memiliki dunia yang jika engkau ingin memintanya aku akan berikan. Padahal dalam hati ulama besar ini mengatakan, seorang Amirul Mukminin, pemimpin yang besar itu pun ia tak memiliki dunia, karena itu adalah bagian dari pinjaman Allah kepadanya. Lalu ia katakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku malu meminta kebutuhan dunia kepada selain Allah, karena sesungguhnya engkau tidak memiliki dunia, engkau hanya dipinjamkan oleh Allah dunia itu sebentar. Maka alangkah lebih baiknya kalau aku meminta kepada yang memiliki dunia. Dialog kecil, dialog yang pendek, tetapi merupakan gambaran yang besar keikhlasan seorang ulama besar dalam tatanan kehidupan dunia ini. Dalam arti mukhlisina lahuddin hunafa, memang hanif, segala perbuatan, segala dialog yang diucapkan tadi, ia tidak membutuhkan sesuatu dan dia yakin bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menentukan kehidupan ini, dan Allah mesti sangat bertanggung jawab atas kehidupan seorang makhluk. Maka ia yakin bahwa seorang sekelas Amirul Mukminin pun tak akan bisa memenuhi permintaannya tentang dunia, karena Amirul Mukminin pun tidak memiliki dunia, tapi dipinjamkan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kalimat yang sedikit ini kita dapat diberikan gambaran tentang kehidupan ini, bahwa apa yang disuruh oleh Allah itu untuk melakukan ibadah kepadanya mukhlisina lahuddin hunafa, harus selalu cenderung dengan tatanan syariat yang telah diberikan dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di akhir hayat kita termasuk orang yang diberikan rezeki yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa khitamu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.